selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Setelah gagal memenuhi undangan pihak berwajib, akhirnya Maya Estianty kemarin bertandang ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya guna memberikan keterangan terkait ulah putra bungsunya yang diduga mengemudikan mobil berkecepatan tinggi di ruas jalan tol pukul 1 dini hari akhir pekan kemarin. Selama 2,5 jam, Maya dicecar dengan 17 pertanyaan berkaitan dengan keberadaan dirinya sebagai ibunda Aki J, tersangka kecelakaan lalu lintas yang telah memakan 7 orang meninggal dunia dan belasan orang luka-luka. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian dan saya juga pengen mudah-mudahan kasus ini cepat selesai, ditemukan solusi yang terbaik untuk semuanya. Itu aja. Pertanyaan ada 17. Apa isinya saya sudah Pak Wadir aja yang ngomong. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu terkait dengan seberapa jauh saksi mengetahui tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, baik kejadian-kejadian atau beberapa jam sebelum terjadinya, saat terjadinya, bahkan sampai dengan ketika setelah saudara saksi mengetahui dan sebagainya. Setelah kecelakaan. Kedatangan Maya ini ditanggapi dingin oleh mantan suaminya Ahmad Dhani. Bahkan Dhani meyakini jika kunjungan Maya ke pihak berwajib akan luput dari pantauan media. Sejatinya ini adalah pemunculan perdana Maya pasca kecelakaan yang melibatkan anak bungsunya. Tak ayal, usai menjalani pemeriksaan, Maya memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan permohonan maafnya pada keluarga korban kecelakaan, ketimbang menjelaskan soal tanggapan apakah dirinya mengetahui jika si bungsu yang baru berusia 13 tahun itu telah berani duduk di balik kemudi, dan tanggapannya mengenai status tersangka yang kini melekat pada putranya itu. Bunda Maya hari ini akan ke Ditlantas? Saya nggak tahu. Tapi saya jamin kalian tidak akan mendapatkan gambarnya. Saya nggak mau ngomong itu, saya penting saya mau ngomong tentang bagaimana saya meminta maaf atas kejadian ini, dan saya nggak mau ngomong panjang lebar karena saya nggak mau omongan saya diprinter kanan kiri. Saya pertama-tama pengen menyampaikan, kan saya belum pernah ngomong ya. Saya pertama-tama pengen menyampaikan permohonan maaf saya sebagai orang tua Dul kepada keluarga korban yang meninggal dan juga kepada yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya benar-benar ikut terpukul, ikut prihatin, ikut bersedih atas kejadian ini, musibah yang saya tidak sangka, yang saya tidak pernah mimpi sebelumnya. Dan saya tiap hari berdoa untuk keluarga korban, mudah-mudahan yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan semuanya cepat selesai dengan baik. Dan juga mohon doa untuk anak saya, mudah-mudahan cepat sembuh juga. Doakan aja. Kecelakaan yang melibatkan Aki J, putra bungsu Maya Estianty dan Ahmad Dhani ini memang cukup mengejutkan. Beragam tudingan pun diarahkan pada orang tua Aki J. Bagaimana mungkin bocah remaja yang belum memiliki SIM bisa melenggang bebas di jalan bebas hambatan tanpa sepengetahuan orang tuanya? Dalam pemeriksaan kemarin, pertanyaan mengenai kemahiran Aki J menyetir serta kronologi sebelum terjadinya kecelakaan, termasuk keberadaan Aki J sebelum mengalami kecelakaan maut, juga diajukan penyidik pada Maya. Apakah Maya memang lalai terhadap jagoan kecilnya itu? Pasalnya beredar kabar jika sebelum peristiwa nahas itu terjadi, diduga kabarnya Aki J baru saja menemui ibundanya itu di rumahnya. Jika memang Maya dan Aki J bertemu, tentunya Maya mengetahui jika bocah bungsunya akan duduk di balik setir mobil sedannya di Minggu dini hari lalu itu. Lantas, jika Aki J sempat bertemu dengan Maya, mengapa Maya seakan membiarkan Aki J menyetir sendiri? Akankah Maya juga terseret masalah hukum? Maya itu saja
ada di dalam termasuk juga materi yang disampaikan oleh penyidik kepada saksi ya. Kemudian terkait dengan apakah Maya mengetahui berangkat dari mana sebagainya, itu adalah materi pemeriksaan dan intinya adalah bahwa kami terima kasih untuk saudara saksi ya bisa memenuhi panggilan kami pada masalah kelalaian atau tidak. Tentu saja kami fokus kepada kelalaiannya si tersangka, bukan kelalaian orang tua dan sebagainya. Itu nanti tentu ada delik lain. Pasal 310 ayat 4 yang kami sangkakan kepada tersangka itu adalah karena kelalaiannya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Nah, faktor karena kelalaiannya inilah yang kita gali dari saksi-saksi yang mengetahui tentang kejadian. Sebagai orang tua, Maya dan Dani dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas ulah Aki J. Sebagai bocah di bawah umur, tentulah segala tindak tanduk Aki J tak luput dari pengasuhan ayah serta bundanya. Kepolisian pun menjamin jika kasus ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Apalagi terjadi pelimpahan hukum pada orang tua tersangka jika kelak tersangka kasus kecelakaan ini nantinya terbukti bersalah. Polisi pun akan memeriksa semua pihak termasuk kekasih Aki J, Arin. Dalam kecelakaan ini tentu saja kita tidak ada batas waktu kapan harus dihentikan. Yang jelas kita menunggu sampai kesembuhan. Semua pihak yang diperkirakan mengetahui tentang kejadian ini pasti akan kita laksanakan pemeriksaan. Siapa saja, bisa saja pasarnya, bisa saja supir dan sebagainya. Undang-undang yang kita jadikan sebagai dasar penyidikan adalah Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Di dalam undang-undang tersebut tidak dikenal adanya pengalihan pidana dari si anak kepada orang tua. Saat ini fokus kami adalah terkait dengan hanya kecelakaan itu saja. Kondisi Aki J hingga kemarin telah menunjukkan peningkatan. Sejak Senin siang, Aki J tak lagi menempati ruang ICU. Kini Aki J tengah menjalani masa recovery bagi kesembuhannya. Sejak dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta 1 minggu lalu, Aki J telah menjalani 5 kali operasi berkaitan dengan luka yang dialaminya. Sang kekasih yang masih memakai seragam sekolah kemarin terlihat menjenguk Aki J. Walau telah menempati kamar perawatan, sebagai ayah Dani masih mencari waktu yang tepat untuk menceritakan fakta yang sedang terjadi pada anak bungsunya itu. Akankah polisi segera memeriksa Aki J? Hari ini sudah diperbolehkan Dul keluar dari ICU, alhamdulillah. Meskipun belum bisa dibilang perkembangannya cepat pulihnya ya, tapi alhamdulillah udah keluar dari ICU. Itu paling nggak memberikan Dul sebuah kekuatan mental yang lebih, karena selama ini memang dia cukup stres. 8 hari di ICU itu memang membuat dia cukup stres karena dia kan masih kecil ya, dan dia pikir ruangan ICU adalah ruangan gawat darurat, sehingga dia menganggap dirinya itu gawat. Dan mudah-mudahan dengan keluarnya dia dari ICU ini membuat dirinya merasa lebih baik, sudah sembuh. Saya belum memberikan pengertian bahwa informasi ada korban meninggal 7 dan Dul sampai saat ini belum tahu ya, karena menurut saya itu sebuah kerjaan PR buat saya sendiri. Kalau fisioterapi ada, kalau terapi mental pasti saya lakukan sendiri sebagai ayahnya. Saya akan berbicara man to man, laki-laki kepada laki-laki, bagaimana sikap Dul menghadapi masalah ini, dan saya memberikan pengertian tentang peristiwa ini, bahwa ini musibah, bahwa Dul tidak boleh merasa bersalah, meskipun dia juga harus mempertanggungjawabkan akibat-akibatnya ya. Pastinya dia akan bertanggungjawabkan itu, entah di perilaku kedepannya ya, akan ada akibat konsekuensi logis yang harus dihadapi. Jadi harus menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang membuat si anak ini merasa nyaman untuk dilaksanakan pemeriksaan. Dan suasana yang nyaman untuk dilaksanakan pemeriksaan itu bisa saja di mana saja, bisa di rumah sakit, bisa di rumah, bisa di kantor polisi, bahkan mungkin orang tua dari tersangka juga bisa mendampingi, karena itu memang amanat undang-undang, bukan karena si tersangka anaknya public figure dan sebagainya.
Tak dipungkiri sebagai ayah, Ahmad Dhani menjadi sosok yang paling dibuat pusing. Kegetirannya tak hanya melihat tubuh sang anak yang tak berdaya, tapi juga tanggung jawabnya pada semua korban kecelakaan. Dhani pun telah menyanggupi jika ia akan menanggung semua anak-anak korban kecelakaan hingga ke jenjang pendidikan tertinggi. Seakan mendapat komando, keluarga korban pun secara bergantian menemui Aki J. Kemarin giliran keluarga almarhum Agus Rahman beserta 2 anak almarhum yang telah menjadi yatim piatu. Malam harinya, anak serta mantan istri Robi Yasser Afan, korban meninggal ke-7, ikut mendatangi Aki J. Semuanya sepakat jika keberadaan mereka di rumah sakit adalah ingin menjenguk Aki J. Di hadapan keluarga korban, Dhani mengaku jika tanggung jawab ini tidak akan menjadi beban bagi dirinya. Namun sesaat sebelum bertemu keluarga korban, Dhani sempat berujar jika apa yang tengah menimpa dirinya ini telah menjadi beban bagi dirinya. Ya, lu yang duduk. Nah ya. Tujuan kami datang kemari untuk memberi support kepada Ananda Bapak Dhani. Semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali. Ya itu tanggung jawab yang harus saya lakukan ya, tanggung jawab yang harus saya pikul. Tapi saya tidak pernah menganggap itu sebuah beban ya, itu sebuah tanggung jawab ya seperti yang biasa yang harus saya lakukan. Nggak mungkin saya tidak bilang bahwa ini bukan beban buat saya, nggak mungkin, pasti ini beban buat saya, ya. Belum, nanti dia ke-7, tahlilan ke-7 ke rumah. Untuk pendidikannya sendiri sudah dibicarakan? Belum.